Halo, hai, kembali lagi di Kabasa Bicara di channel yang inspiratif dan inovatif. Kali ini saya mengundang seorang narasumber yang merupakan seorang ketua dari Ekstra Jurnalistik, yang merupakan salah satu ekstrakurikuler di SMKN Santu Bagor. Tanpa basa-basi lagi, mari kita perkenalkan Mas Andrian. Ya, saya sendiri. Mas Andrian, apa kabar Anda hari ini? Ya, puji Tuhan, saya diberi kesehatan pada hari ini bisa hadir di podcast hari ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang ekstra yang saat ini Anda pegang sebagai ketua itu. Di ekstra jurnalistik itu biasanya hal-hal yang dilakukan setiap hari itu apa saja? Ya, di ekstra jurnalistik saya menjabat sebagai ketua ekstra 2020-2021 periode jabatan ya. Ya, di ekstra jurnalistik ekstranya setiap hari Sabtu pagi sampai siang jam 10. Dan apa sih yang dilakukan di ekstra jurnalistik? Itu banyak. Kami di ekstra jurnalistik mengajarkan tentang ya hampir sama seperti jurusan multimedia ya. Karena dibilang ini hampir sama seperti di ekstra di jurusan multimedia. Kadang orang berpikiran kalau di ekstra jurnalistik itu katanya ilmunya itu sama seperti multimedia. Itu benar. Tapi ada hal yang lebih lagi dari multimedia yang belum diajarkan di jurusan multimedia. Itu saja sih. Di ekstra-ekstra itu kan biasanya hanya fokus untuk materi sekaligus berbagi-bagi atau ada yang fokus untuk lomba. Itu ekstra jurnalistik itu fokus ke lomba atau materi atau mungkin sudah mengikuti lomba berapa kali gitu? Oh, kalau di ekstra jurnalistik itu ya semuanya sih hampir lomba, juga mengikuti lomba, kadang mengikuti event-event lain. Tapi di ekstra jurnalistik materinya itu ya hampir sama sih seperti jurusan multimedia ya. Tapi terkadang kita kalau ada lomba dari luar sekolah ya, lomba luar sekolah untuk mewakili sekolahan, kita tampil untuk mengisi lomba itu. Meskipun kadang juara tidaknya kan kita tidak tahu. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan ekstra jurnalistik lebih baik lagi ke depannya dan membuat nama baik sekolah kita SMK Tembagor ini menjadi yang terbaik. Itu saja sih. Itu biasanya kalau boleh tahu ya, kalau nggak keberatan, itu lombanya itu dalam lingkup apa gitu? Mungkin dia hanya desa, provinsi, atau kabupaten saja? Ya, kalau tingkatannya itu di ekstra jurnal itu dari tingkatan provinsi itu sudah mengikuti, meskipun bukan angkatan saya ya, angkatan dulu-dulunya, alumni dulu itu mengikuti dari provinsi, bahkan nasional juga pernah mengikuti ekstra jurnalis. Tapi kalau dari angkatan saya, dari generasi saya itu baru ya tingkatan umum lah, bukan provinsi, bukan tingkatan umum. Tahun kemarin jurnalistik mengikuti lomba film pendek ya, meskipun itu gak dapat juara tapi kita sudah berbangga hati, sudah ibaratnya berhasil membuat karya yang bisa dipertontonkan untuk semua orang. Itu saja sih. Di lomba-lomba itu mungkin ada persiapan awalannya itu kira-kira yang Anda kumpulkan sebelum mengikuti lomba itu apa saja? Kalau persiapan sih yang paling utama sih ide sih. Karena apa? Ide dalam pembuatan film, ide cerita itu sangat mempengaruhi keberhasilan pembuatan film itu. Jadi ibaratnya kalau saya yang jadi penulis naskahnya, saya harus benar-benar membuat cerita gimana sih caranya membuat cerita itu bisa menarik dan bisa ditonton banyak orang, dapat banyak kalangan. Dan persiapan kedua itu kru. Jadi kita membuat tim sendiri untuk pembuatan film biar apa nanti saat kita produksi film, saat kita syuting biar kita bisa tahu wah tahap-tahapannya dan kru-krunya yang bagian mana yang bertanggung jawab untuk pembuatan film ini. Dan ketiga yaitu kesehatan dan fisik ya.
Karena apa? Pembuatan film itu gak 1 jam 2 jam jadi. Karena kadang kita tag berulang-ulang karena ada kesalahan, kadang kondisi lapangan itu tidak mendukung. Yaitu kita harus siap untuk menghadapinya. Jadi fisik itu sangat penting juga sih. Kesehatan juga. Itu waktu mengikuti lomba apa hanya angkatan 3-nya saja atau mungkin hanya angkatan 2 atau semuanya ikut mengerjakan lombanya itu? Kalau di S1 jurnalistik itu yang kerja itu bukan hanya kelas 12 ya, bukan naik kelas 12. Tapi di S1 jurnalis kami merangkul semua dari kelas 10, kelas 11, kita rangkul semua, kita ajak membuat pembuatan film ini. Karena apa? Kerjasama tim itu sangat penting dalam proses pembuatan film ini. Jadi saya tidak ibaratnya tidak memilih-milih yang mana yang bisa, mana yang bisa, enggak. Kalau pokoknya dia mau punya niat untuk bisa, pasti saya ajak gitu sih. Oh, seperti yang Anda katakan berarti semuanya itu membentuk karakteristik, kepribadian, sekaligus mendapatkan ilmu-ilmu dan teknik-teknik dari jurnalistik. Ya seperti itu penonton di ekstra jurnalistik itu mereka membagikan semuanya gitu ya. Dari pengalaman, bahkan pembentukan talian persaudaraan, karakteristik, ya banyak lah ya. Jadi ya jangan ragu-ragu kalau mau masuk saja jurnalistik gitu. Sekarang saya akan bertanya sedikit tentang pengalaman Anda. Di ekstra jurnalistik itu mungkin keluh-keluhan yang mungkin apa ada keluhan yang Anda alami di ekstra itu? Kalau keluh-keluhan ya dibilang itu ya mesti mesti ada, semua ekstra mesti ada kekeluhan dan ada kekurangan dan kelebihan ya. Ya kalau di ekstra jurnalis itu ya kekurangannya kadang jadwal ekstra itu kadang tidak tentu karena kondisi situasi sekarang kan tidak menentukan ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan kami juga harus berpikir kembali, memutar otak untuk gimana sih caranya biar ekstra jurnalis itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi kita ya membuat ide gimana sih caranya ekstra ini meskipun di masa pandemi semua semua berbasis daring ya. Ya kita kadang membuat satu grup di WA. Kalau saya yang mengajar, saya akan mengeser materi-materinya. Jadi biar anggota-anggota yang lainnya bisa belajar bersama. Jadi meskipun ekstranya vakum di pandemi, tapi kita bisa tetap ada saling lewat daring, lewat WA dan lewat grup WA. Itu sih. Kalau kesannya itu. Itu kalau boleh tahu itu gimana ceritanya Anda bisa diangkat menjadi ketua di ekstra gitu? Dan ngomong-ngomong apa jadi ketua itu enak gitu? Mungkin kata-kata orang itu ketua punya kepemimpinan yang tinggi jadi bisa nyuruh-nyuruh atau gimana gitu. Ya gimana sih ya? Dulu kenapa sih saya dulu menjadi ketua ekstra itu? Ya karena dulu saya tuh di ekstra itu juga apa ya dibilang bahasa Jawanya itu untul, ikut-ikutan saja dulu kelas 10. Kan saya kelas 10 masih belum tahu ekstra-ekstra yang mana yang saya minati. Tapi karena saya diajak teman ikut ekstra jurnalis. Jadi saya ikut saja karena dulu kan kalau tidak ada punya ekstra nilai rapotnya akan dikurangi. Jadi saya ikut, ya cuma cuma ikut-ikutan. Terus dengan berjalannya waktu saya menikmati di ekstra jurnalistik, saya mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan banyak pelajaran di sana. Sampai sekarang saya, puji Tuhan, saya diangkat menjadi ketua jurnalistik tahun ini. Di ekstra jurnalistik pasti akan ada kenangan buruknya, baiknya. Sekarang ini hal-hal yang baik terjadi saat Anda berada di ekstra jurnalistik sekaligus memimpin sebagai ketua itu mungkin apa aja yang Anda alami? Bagian yang menariknya, yang enak, mungkin alah kisah-kisah berkarismanya gitu. Oh, kalau di ekstra jurnalis saya itu kenang-kenangnya sangat banyak sih. Sampai saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Tapi pokoknya yang saya suka di ekstra jurnalis adalah solidaritas sama batasnya. Karena apa? Kita diajarkan di S1 Jurnalis itu bukan hanya materi dan pembelajaran saja,
Tapi kita juga diajarkan gimana sih kita saling menghargai satu sama lain. Gimana sih cara kita saling solid terhadap anggota-anggota lain meskipun kadang kita kan tidak ada namanya senioritas ya. Karena kita semua itu masih pelajar, kita semua itu sama di Ekstra. Jadi saya ajarkan untuk adik-adik saya jangan memandang orang itu dari pangkatnya, dari ibaratnya itu kelas berapanya gimana. Tapi lihat gimana caranya kita menghadapi orang itu dengan cara yang baik, sopan, santun, dan etika yang baik. Itu sih. Jadi kalau ibaratnya kalau kesan-kesannya itu sangat banyak ya. Itu aja sih menurut saya. Mas Andrian, sebelum kita menutupi acara kita kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan pada para penonton seperti kesan atau motivasi atau pesan-pesan yang ingin disampaikan pada para penonton yang masih bimbang ingin memilih ekstra di SMK-nya atau SMA-nya ya. Ya, ini pesan saya untuk semua siswa-siswi yang ada di sana, janganlah takut untuk belajar, jangan takut untuk mengambil resiko. Karena apa? Kita tidak tahu masa depan kita gimana. Jadi kita harus siap dengan kondisi dan situasi apa saja yang kita hadapi. Jadi pesan-pesan saya untuk kalian semua, tetap semangat, jangan takut untuk belajar. Dimanapun kamu berada, jangan karena ilmu itu tidak hanya di sekolah, ilmu itu banyak di tempat mana-mana saja. Yang penting kamu punya niatan untuk bisa berubah, ingin bisa maju ke depannya. Saya percaya kalian bisa. Saya bisa, kamu mesti bisa. Oke? Sampai di sini dulu acara kita kali ini di channel Kabasa Bicara bersama Mas Andrian. Terima kasih untuk para penonton telah menonton acara kita kali ini. Saya sang pembawa acara Malik Abdul Aziz mengucapkan sampai jumpa dan selamat tinggal.